Halo guys, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Aziz Id. Di video kali ini saya mau membuat sebuah klarifikasi, di mana saya di sini sebagai penjual. Ada yang mengatakan saya ini nipu guys. Bahkan dia chat saya itu lewat akun Shopee, yang dimana tiba-tiba si anak ini, entah anak-anak entah orang dewasa, ini saya juga nggak ngerti, tiba-tiba bilang lewat chat Shopee. Chatnya seperti ini. Tiba-tiba dia tanya, "Bang, ini bisa oleh nggak? Kalau bisa aku pesen, tapi COD biar aman. Jadi aku bisa tahu itu rusak atau enggak. Kalau bagus aku pesen, jangan nipu loh bang." Nah, tiba-tiba ini dari chat yang banyak ini saya belum balas ya guys. Dalam waktu yang berdekatan langsung chat lagi, langsung chat lagi, langsung chat lagi, dan itu saya belum sempat untuk balas ya guys. Karena notifikasi chat Shopee tidak seperti notifikasi WA. Kalau WA itu langsung saya balas bisa, karena notifikasinya itu jelas langsung muncul gitu di HP saya. Tapi kalau Shopee biasanya agak telat. Itu yang saya sering ngalami seperti itu. Dan di sini dia udah chat banyak. Kemudian yang terakhir dia bilangnya jangan nipu loh bang. Jadi seolah-olah dia menuduh saya itu saya penipu gitu loh. Terus saya balesin, nipu apaan, sambil pakai emoji yang santai ya. Saya di sini pakai emoji orang ketawa gitu. Dan nipu apaan? Saya ketawa karena ini orang aneh gitu loh. Tiba-tiba bilang ke saya, "Lo jangan nipu bang," gitu. Gini loh guys, ini kalau ini chat dari WA, ini biasanya nggak saya balas guys. Kalau istilah Jawa itu nggak saya reken orang-orang seperti ini tuh. Jadi nggak saya gubris. Karena ini di lewat chat Shopee, jadi mau nggak mau saya harus balas guys. Karena Shopee itu kan kita dinilai kan, bagaimana kita merespon chat orang yang masuk, berapa menit responnya gitu. Jadi Shopee itu menilai toko kita kan gitu. Jadi ada ratingnya nanti di situ, ada nilainya. Lah saya nggak ingin Shopee kemudian menilai saya tokonya jelek gara-gara saya nggak balesin chat ini. Jadi apapun chatnya ya mau nggak mau harus dibalesin kan gitu. Makanya di sini tetap saya balas. Sebenarnya dengan malas banget balesin orang-orang seperti ini. Akhirnya saya balas. Udah saya review jelas di YouTube kak. Jadi memang ya barang yang saya jual di Shopee sebagian saya review di YouTube. Terutama ini kan tanya miniatur. Untuk miniatur yang merah ini kan memang udah saya review di YouTube kan. Teman-teman bisa cek lah videonya. Jadi saya balasin. Jadi udah saya review jelas di YouTube. Tonton dulu sebelum fix order. Saya kalau review netral. Kalau ada minus, saya sebutin minusnya. Kalau ada nilai plus, saya sampaikan juga nilai plusnya. Jadi ya memang begitu. Barangnya yang dia tanyakan ini, dia ini kan chat tentang miniatur. Emang udah saya review di YouTube, dan dalam video itu teman-teman bisa dengerin lah, dimana ketika saya melihat ada minus, saya sampaikan minusnya, seperti bagian dalam kabin itu kok jelek seperti itu, kemudian bagian lampu bawahnya itu kok mati, jadi saya sebutin minusnya. Dan kalau saya melihat itu ada nilai plusnya dibandingkan dengan model tipe yang lain, saya juga sampaikan nilai plusnya dari miniatur itu. Jadi saya netral lah kalau misalkan mereview miniatur, tidak melebih-lebihkan supaya barangnya laku, itu tidak. Saya menghindari hal-hal itu. Gitu ya. Kemudian, "Maaf Mas Bro, barang besar." Intinya kan dia minta COD teman-teman. Tapi saya minta COD. Jadi aku bisa tahu rusak atau enggak. Kemudian saya di sini balesin, "Maaf Mas Bro, barang besar COD saya nonaktifkan. Kalau ragu, belilah di tempat lain nggak apa-apa." Jadi gini teman-teman, orang-orang seperti ini yang saya khawatirkan itu begini loh, ketika saya udah capek-capek mempacking miniatur ini, yang mana kalau kita packing miniatur kan kita butuh modal lagi sebagai penjual. Kita butuh modal buat beli kayu, buat beli paku, kemudian buat beli kawat, lakban, plastik, dan sebagainya lah. Pokoknya peralatan-peralatan, bahan-bahan untuk mempacking miniatur ini, terutama kayunya teman-teman. Kayu itu nggak cuma kemudian langsung kita paku-paku saja, kita harus juga mengukur, kemudian memotong-motong, itu susah loh teman-teman. Maksudnya saya sendiri agak kerepotan untuk mempacking itu. Nah, orang-orang seperti ini sangat beresiko ketika barang sampai nanti di cancel orderannya. Itu yang rugi kita sebagai penjual, dimana kita udah keluar modal buat beli kayu, buat beli paku, juga udah keluar tenaga buat making itu, juga udah keluar waktu yang nggak sebentar waktunya itu dalam mempacking itu. Kemudian tiba-tiba setelah sampai di cancel, itu kita yang rugi teman-teman. Rugi udah modal itu tadi, rugi waktu, dan rugi tenaga. Jadi gini teman-teman, juga saya jelaskan mengapa untuk khusus miniatur di toko Shopee saya
saya menonaktifkan COD gitu ya. Dan itu bukan berarti saya nipu ya, bukan berarti saya nipu. Memang saya sengaja untuk menonaktifkan COD karena tidak semua barang itu baik untuk di COD-kan. Ini yang perlu teman-teman catat. Tidak semuanya barang itu baik untuk di COD-kan. Kalau misalnya saya menjual pakaian, menjual baju, celana, sepatu, itu pasti akan saya pasang COD semua. Kenapa? Karena kalau pakaian itu packingnya paling cuma pakai plastik kan, jadi nggak perlu pakai bubble wrap lah, nggak perlu pakai kayu, jadi cuma plastik doang. Ketika di cancel, kita nggak rugi-rugi amat sebagai penjual, dikembalikan bajunya gitu kan. Tapi kalau miniatur guys, ini kalau sampai di cancel, udah sampai ke tempat tujuan kemudian di cancel, kita yang rugi guys ya. Udah beli kayu, udah beli paku, di cancel dikembalikan lagi, nanti kita bongkar lagi mainannya, itu kayunya jadi sia-sia di toko saya kalau sampai di cancel, kalau sampai dikembalikan. Itu yang tidak saya inginkan, karena untuk COD itu bagi penjual ya, itu memang ada nilai plusnya, ada nilai negatifnya. Nilai plusnya bagi penjual, customernya ini dia bisa transaksi dengan mudah, dengan efisien ya, apalagi buat mereka yang gaptek, nggak punya ATM misalkan, nggak tahu n-banking misalkan. Jadi dengan COD akan lebih memudahkan transaksi. Itu enaknya di situ. Tapi COD itu juga ada nilai negatifnya bagi penjual. Nggak enaknya COD bagi kita penjual, itu udah capek-capek making, udah capek-capek ngirim, kemudian pas sampai di tujuan ditolak barangnya. Itu yang saya nggak suka. Kemudian dikembalikan lagi. Kalau yang dikembalikan itu barang-barang yang ringan, yang nggak gampang pecah, itu masih nggak apa-apa. Misalkan bola lah, mainan bola. Jadi saya juga di toko saya itu nggak cuma miniatur ya, ada mainan bola juga, ada mainan-mainan pabrik lainnya lah. Kalau mainan-mainan selain miniatur itu saya nggak apa-apa kalau misalkan di cancel, dikembalikan. Tapi kalau miniatur kayu ini, truk oleng, saya tidak menginginkan hal itu guys. Saya nggak ingin ketika saya membuka sistem COD, kemudian orang yang beli itu membeli dengan cara COD ya, miniatur ini, setelah barang sampai di tempatnya kemudian di cancel, itu saya rugi guys. Sebagai penjual saya rugi. Makanya saya menonaktifkan sistem COD khusus untuk miniatur, khusus untuk miniatur. Jadi itu tadi ya guys, mengapa saya kok menonaktifkan sistem COD khusus untuk miniatur, dan itu berarti bukan saya menipu gitu ya. Saya cuma nggak ingin bila saya udah capek-capek making kemudian barangnya dikembalikan lagi. Kalau udah demikian, yang beli pun belum tentu dia mau ganti rugi atas modal yang udah saya keluarkan buat beli kayu, paku, dan sebagainya. Pasti nggak mau. Siapa yang mau ganti rugi? Makanya untuk menghindari hal itu, saya menonaktifkan COD. Dan ini nggak cuma saya guys, ada beberapa penjual di marketplace maupun lewat WA, order lewat WA, yang dia memang nggak mau COD karena nggak enaknya COD seperti itu. Pembeli bisa dengan mudahnya mengcancel orderan seperti itu. Misalkan menerapkan sistem COD, terus pas barangnya sampai di rumahnya, terus misalkan bagian kemasannya ada yang rusak, ada yang cacat, terus ternyata isinya itu misalkan ada yang retak karena faktor pengiriman ya. Jadi retaknya itu atau cacatnya itu karena faktor pengiriman, kemudian bagi yang menerima itu langsung menolak. Saya nggak mau bayar, ini ada yang rusak, ini begini, ini begitu. Padahal rusaknya itu kan faktor karena pengiriman barang gitu loh. Dan itu yang disalahin biasanya bukan ekspedisinya, tapi penjualnya. Barangnya dikembalikan, kemudian dari perjalanan ke customer ini kembali ke toko lagi, kembali ke penjual lagi, itu biasanya juga sudah melewati beberapa tahap perjalanan kan. Dan ketika dikembalikan, barangnya belum tentu utuh seperti ketika belum dikirim. Jadi yang rugi sekali lagi penjualnya guys. Padahal kalau yang namanya beli online, itu pasti kita melewati yang namanya proses pengiriman, pengantaran barang lah. Dan itu yang mengantarkan barang pihak ekspedisi, bukan penjual. Kita sebagai penjual hanya mengupayakan bagaimana barang ini di packing dengan sedemikian rupa biar aman selama perjalanan dari tempat kami menuju ke customer. Adapun nanti perjalanannya gimana ya saya nggak tahu. Kita sebagai penjual nggak ada yang tahu bagaimana pihak ekspedisi membawakan, mengantarkan, menaruh paket-paket yang kami kirimkan ke customer. Jadi kalau misalkan ada yang lecet, ada yang apa yang tidak diinginkan, itu bukan kami ya. Kami udah mengupayakan, bahkan kami packing pakai kayu. Adapun yang kemudian rusak ya pihak ekspedisi gitu loh, pihak ekspedisi. Dan saya kira gini loh guys, bukan berarti saya menyalahkan pihak ekspedisi.
Saya yakin semua ekspedisi itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga paket Anda dikirimkan ke rumah Anda. Tapi mengapa kok masih bisa ada cacat biasanya? Jadi pihak ekspedisi itu nggak cuma mengantarkan paket kamu saja, tapi ada paket-paket lain, bahkan ratusan paket lain yang juga ikut diantarkan secara bersamaan. Jadi yang diurusin itu nggak cuma paket kamu, tapi ada ribuan paket di sana. Jadi kalau misalkan kondisi itu terjadi penumpukan di dalam box truk, di dalam box truk itu ya terjadi himpitan-himpitan paket, itu hal yang wajar karena yang diantarkan itu nggak cuma khusus paket kamu, tapi ada ratusan paket yang diantarkan oleh pihak ekspedisi. Jadi sangat wajar jika kemudian ternyata setelah barang sampai kok paketannya mungkin ada yang membuka, ada yang agak berlubang, ada yang cacat. Jadi saya kira wajar karena proses pengiriman. Jangan sepenuhnya juga untuk menyalahkan pihak ekspedisi ya. Saya yakin ekspedisi pun juga sudah menjaga dengan baik, mengantarkan dengan baik. Bagaimana caranya agar paket kamu tetap aman dan bisa sampai sesuai estimasi waktu yang ditentukan. Nah kemudian guys, di sini anak ini ketika saya bilang, maaf mas bro, barang besar COD saya nonaktifkan, kalau ragu beli di tempat lain nggak apa-apa gitu. Kemudian dia kirim emoji ya, gambar-gambar seperti ini, ada gambar marah juga di sini. Kemudian dia bilang iri bilang tot. Ini saya nggak ngerti totnya itu tot apa, saya kurang tahu maksudnya apa. Lalu saya balas, iri apaan? Jadi saya juga bingung, ini maksudnya iri apa gitu loh, apa yang saya irikan dan saya iri sama siapa, ini nggak jelas banget ini. Kemudian dia bilang toko palsu, ini yang saya nggak suka guys, toko palsu. Kemudian saya balas, kalau ragu saya udah bilang jangan beli gitu ya, ini marketplace bos, pembayarannya via Rekber. Jadi nipu atau toko palsu gimana? Saya nipu bagaimana? Ini marketplace. Kalaupun tidak dengan pembayaran COD, Anda sebagai customer ya, kamu ini yang ngecat saya, kamu masih bisa membayar via Alfamart, via Indomart, via transfer bank gitu ya. Dan itu uangnya nggak langsung masuk ke rekening saya bos. Uang kamu yang kamu transferkan itu masuknya ke Shopee, ada pihak ketiga, jadi nggak langsung masuk ke saya. Kalaupun saya nipu, saya nggak ngirim barangnya, saya menipu kamu, itu uang yang udah kamu transferkan ke Shopee itu akan dikembalikan lagi sama Shopee ke rekening kamu gitu loh. Jadi nggak masuk ke saya. Jadi gimana mau saya nipu? Ini marketplace, ini Shopee ya guys. Dimana sudah terjamin lah aman untuk transaksi di sini. Jadi kalaupun nggak lewat COD masih bisa lewat Rekber. Karena memang sih sama maklumi ini barang dengan nilai yang besar ya, lebih dari 500.000. Saya di sisi lain memaklumi lah, banyak orang yang khawatir kalau tidak dengan COD itu biasanya takutnya kalau menipu dan sebagainya. Tapi ini Shopee ya guys, jadi kalaupun tidak dengan COD kamu masih bisa order atau membayar atau bertransaksi lewat Rekber. Dimana kalau Rekber itu uangnya nggak langsung masuk ke saya, tapi ada pihak yang menyimpankan uang kamu, dan ketika barang itu udah sampai di rumah kamu sama penjual dikirim, itu baru sama si pihak Shopee uangnya dikirimkan ke saya gitu. Dan kalau misalkan kok saya sebagai penjual nggak ngirim-ngirim paketnya, nggak ngirim-ngirim pesanan kamu, maka si pihak Shopee itu akan mengembalikan dana kamu 100% ke dompet kamu, dompet Shopee-mu gitu loh. Jadi saya nipu gimana kok kemudian dia sampai bilang ini toko palsu guys. Kemudian saya bilang, kalau ragu saya udah bilang jangan beli, ini marketplace bos, pembayarannya via Rekber. Ini sekali lagi ya guys, ini kalau lewat WA ini nggak saya respon orang-orang seperti ini. Ini wow, ini karena lewat Shopee, jadi mau nggak mau saya tetap harus respon. Oh doang, tokonya nggak ramah. Dia malah bilang saya nggak ramah. Oke, mungkin saya mengakui saya nggak ramah, tapi memang saya kesel guys dengan orang-orang seperti ini. Tiba-tiba nuduh saya nipu, tiba-tiba nuduh saya tokonya palsu, tiba-tiba nuduh saya iri bilang bos, iri bilang tot, dia bilangnya. Bukan saya nggak ramah, cuman dia itu nggak sopan gitu loh, nggak sopan. Kan ada beberapa toko yang menulis quotes gitu ya, Anda sopan kami segan gitu. Coba saya gambarin Anda lah, Anda sebagai penjual, kemudian ada yang tiba-tiba ada yang bilang, weh kamu penipu, kamu iri ya. Dia nggak beli dan dia belum pernah beli, tiba-tiba bilang seperti itu gimana respon kamu sebagai penjual gitu loh. Saya suka kesel sama orang-orang seperti ini. Kalau lewat WA nggak saya balas ini, malah dia bilang
oh doang, tokonya nggak ramah, nggak kayak toko pejol. Saya nggak ngerti toko pejol itu toko apa dan tokonya siapa ya. Sangat ramah, intinya di toko pejol itu katanya sangat ramah, dan kalau saya katanya nggak ramah. Lalu saya bilang, lo kenapa bang, kalau nggak cocok dengan barang yang saya jual kan bisa pindah ke toko lain, nggak perlu nuduh saya penipu, karena memang saya bukan penipu guys. Ini saya nggak suka ini, tiba-tiba kok nuduh saya penipu. Lo tiba-tiba nuduh saya penipu, dari mana saya nipu lo gitu loh. Saya bilang gitu, order saja kagak pernah. Jadi order aja nggak pernah, tiba-tiba bilang saya orang penipu. Ini orang aneh ini. Dan saya bilang sih kalau dia besok saya buat konten dan kita lihat bagaimana reaksi netizen membaca chat kamu ini yang tiba-tiba nuduh saya nipu, nuduh saya iri, nuduh saya toko palsu. Yang chat ini adalah namanya Jamal Nasir kalau di sini namanya. Ini kalau kita klik tampilan profil. Nah, ini nggak ada apa-apanya guys, ini nggak ada kontak yang terhubung, jadi saya nggak bisa menghubungi dia. Di sini ada akun terverifikasi, juga nggak bisa diklik. Dan ini di sini tulisannya itu bergabung baru 7 minggu, jadi bisa dibilang anak baru di Shopee lah, baru 7 minggu anak ini. Dan ini sih mungkin kalau saya lihat dari gambarnya ya, tapi nggak tahu ini yang punya akun ini apakah yang ada di foto ini, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau saya lihat yang ada di foto ini kelihatannya anak usia SD kalau nggak salah, atau usia SMP, seusia gitulah. Tapi kalau misalnya ini cuma foto doang dan yang punya orang lain saya juga nggak ngerti. Barangkali yang punya orang dewasa dan ini hanya foto anaknya, saya juga nggak ngerti. Jadi intinya dia bilang seperti itu, saya penipu, saya iri sama siapa itu. Dan dia menuduh toko saya adalah toko palsu. Dan video ini saya buat tujuannya untuk klarifikasi. Barangkali ada yang sepemikiran juga dengan anak ini. Jadi saya buat klarifikasi juga, berikan alasan ke teman-teman mengapa kok saya menonaktifkan sistem COD ke toko saya untuk produk miniatur. Oke teman-teman, untuk video kali ini apabila ada salahnya saya minta maaf ke teman-teman semuanya, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.